akhirnya mereka pun diikut sertakan oleh Allah dengan kemuliaan muhajirin. Baik, kemudian juga kita sudah bahas, saya ulang 5 menit. Di antara pengetahuan yang harus kita pahami yaitu tentang hukum solat di belakang imam yang berbeda mazhab dengan kita. Sebagai tambahan pengetahuan, di minggu yang lalu kita juga sudah membahas tentang bagaimana hukumnya bermakmum kepada imam yang berbeda mazhab dengan yang kita yakini. Dan itu tentu yang dibicarakan adalah pada perkara-perkara khilafiyah. Ya, contohnya kita bermakmum kepada seseorang yang bermazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi, bersentuhan dengan perempuan setelah berwudu itu tidak batal wudu. Begitu juga dalam mazhab Malik. Dalam mazhab Hambali baru batal kalau diiringi dengan syahwat. Kalau tak diiringi dengan syahwat, tak batal wudu. Kalau Hanafi dan Maliki, mereka mengatakan baru batal kalau setelah berwudu terjadi hubungan suami istri, baru batal. Kalau cuma bersentuhan kulit dengan kulit, tak batal. Mazhab Syafi'i batal. Mazhab Syafi'i, kulit dengan kulit itu sudah masuk dalam sentuhan. Makanya mazhab Syafi'i membatalkan mau syahwat, mau tidak, batal wudu kalau bersentuhan dengan yang bukan mahram. Itu pun mahram yang tidak batal, mahram mu'abbad, bukan mahram mu'abbad. Ya Bapak Ibu, dalam mazhab Syafi'i tidak batal wudu kalau bersentuhan dengan mahram mu'abbad, mahram selama-lamanya. Tapi kalau mahram mu'akkad tetap batal. Bagaimana contoh mahram mu'akkad, mahram sementara? Contohnya dengan adik ipar atau dengan abang ipar. Nah, itu kan mahram sementara. Artinya kalau meninggal istri kita, maka kita tidak lagi bermahram dengan dia. Maka dalam mazhab Syafi'i setelah berwudu bersentuhan dengan mereka batal wudu karena bukan mahram mu'abbad. Jadi yang mahram mu'abbad yang tidak batal. Contohnya dengan ibu, ayah, anak, keponakan, mertua, menantu yang mahram mu'abbad, saudara sepersusuan. Kalau dengan sepupu malah bukan mahram sama sekali. Sepupu itu bukan mahram mu'abbad, bukan mahram mu'abbad. Oke. Nah, sekarang yang jadi masalah, saya ulang karena saya anggap penting. Ada sebahagian mungkin tak sempat hadir. Jadi kalau seandainya kita berimam di belakang seseorang bermazhab Hanafi yang tadi dia berprinsip tidak batal wudu setelah bersentuhan, atau kita lihat dia tidak membatalkan dan tidak berwudu ulang setelah berwudu, kita lihat dia bersentuhan dengan istrinya, dia pegang tangan istrinya, lalu dia jadi imam, sedangkan kita di belakangnya bermazhab Syafi'i. Dalam keyakinan kita imam itu batal salat karena wudunya batal menurut kita. Nah, bagaimana konsep ini? Kita sudah jelaskan minggu lalu. Ada dua pandangan, saya kabarkan dengan singkat saja. Ada dua pandangan. Yang pertama, menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i, sah tidak sahnya salat itu tolak ukurnya adalah keyakinan makmum. Sah tidak sahnya salat berjamaah dengan imam yang berbeda mazhab, tolak ukurnya adalah keyakinan makmum. Kalau makmum yakin imam itu tidak sah menurut mazhabnya, maka dia tidak boleh mengikuti imam tersebut. Itu pandangan mazhab Hanafi dan Syafi'i. Tapi kalau dalam pandangan mazhab Maliki dan Hambali, mengikuti seseorang yang berbeda pandangan, berbeda mazhab dengan kita, sah tidak sahnya salat berjamaah tersebut itu tolak ukurnya adalah keyakinan imam. Kalau tadi keyakinan makmum, kalau imam merasa dirinya sah dalam mazhab dia,
maka sahlah seluruh orang yang mengikutinya. Jadi kalau kita tanya kepada Pak Imam tadi setelah berwudu bersentuhan dengan istri ini menurut kami batal. Lalu si imam tersebut mengatakan menurut kami tidak batal, dalam mazhab kami tidak batal. Dalam versi kedua ini, kalau menurut imam keyakinan dia tak batal, maka seluruh makmum yang mengikutinya pun sah salatnya, tidak batal. Ini menurut pandangan mazhab Maliki dan Hambali. Jadi kalau begitu ada dua pandangan. Yang mana yang lebih utama? Ini ijtihad, tidak ada yang lebih utama. Cuma saya mengatakan minggu yang lalu, pengarang kitab Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Muhammad Zuhairi yang bermazhab Syafi'i, dalam masalah ini beliau lebih memilih pandangan yang kedua, yaitu selama imam yakin dirinya tak batal menurut mazhabnya, maka seluruh yang mengikutinya pun tidak batal. Dengan begitu, kata Syekh, kemanapun kita pergi, kita solat di belakang imam manapun, selama satu akidah, sama-sama bernabikan Muhammad, walaupun berbeza pandangan, kalau imamnya yakin dia tidak batal, maka kita di belakangnya insya-Allah tidak apa-apa. Jadi dengan begini, ini pandangan yang lebih dipilih oleh pengarang kitab Fiqhul Islami wa Adillatuh yang kami bawa. Jadi jemaah Allah, dengan begitu kemanapun kita pergi, haji, umrah, kita tidak bermasalah mengikuti imam-imam yang tidak sama dengan mazhab yang kita yakini. Jadi gara-garanya sembahyang di hotel tadi, haji 40 hari, salat di hotel selalu dengan alasan imamnya bukan imam kita. Pergi ke Turki, salat di hotel. Pergi ke Mesir, itu mungkin sama dengan kita, sama-sama bermazhab Syafi'i. Pergi ke Aljazair, Tunisia, mereka bermazhab Maliki. Lalu kita tidak mau salat, kenapa? Berbeda mazhab. Akhirnya kemanapun kita pergi, kita merasa semua orang tidak sah salat bersama mereka. Ini dengan kita memegang pandangan kedua, maka tidak apa-apa salat di belakang imam yang berbeda pandangan dengan kita. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Adab imam berikutnya yaitu hendaknya imam itu bukan atau tidak dipilih menjadi imam seorang yang fasik al-alim, al-fasiqul alim. Janganlah menjadi imam seseorang yang fasik walaupun alim. Dan ini dipegang pandangan ini oleh jumhur ulama mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, mengatakan bahwa makruh hukumnya mengikuti imam walaupun dia alim tapi fasik. Maksud alim, dia paham Quran yang dibaca bagus, hafalannya banyak, semua kitab dia paham, fikih salat Masya Allah, dia paham betul apa yang harus dilakukan kalau terjadi, paham betul. Tetapi di luar salat dia fasik. Contohnya di luar salat ternyata dia orang yang tidak menahan diri untuk melakukan yang haram, pakai celana pendek di atas lutut. Pak Imam main futsal, celana pendek. Pak Imam main basket, sudah celana pendek, ketiaknya nampak. Itu kalau ketiak nampak mungkin bukan urusan, tapi tetap kurang beradab. Atau Pak Imam di luar salat, kredit di bank konvensional juga banyak. Malam berdiri imam, tapi hidup dengan dunia riba. Sekarang seseorang jatuh ke dalam kemungkaran, tapi di satu sisi dia menjadi pemimpin untuk orang salat. Dia tak menahan diri dari perbuatan maksiat. Ini model-model yang begini, maka makruh bagi kita untuk mengikutinya kalau kita sudah tahu keadaannya. Sedangkan orang yang masturul hal itu kita tidak tahu keadaan dia.
Artinya kita cuma menemui dia di masjid. Kita tidak tahu karakter dia. Kita tidak tahu sebenarnya dia di rumah bagaimana. Nah, yang model-model begini, maka kesalahan yang terjadi, yang dilakukan oleh imam itu tidak ditimpakan oleh makmum, tidak ditimpakan kepada makmum. Tapi bagi kita yang sudah tahu karakternya, jadi kalau imam Masya Allah bagus sekali, tapi kalau kita tanya sama istrinya, hai, di Ustaz menjual di rumah, gimana? Apa kata istrinya? Apa ni? Fir'aun sih, kata istrinya. Tapi kami lihat lembut kali orangnya. Apa ni nak? Di rumah itu, Masya Allah itu bandit itu. Kata istrinya, istri pertama, memang baru pertama istrinya. Jadi jemaah berkata Allah, kita tidak tahu, dan kita tidak mungkin tanya kepada setiap istri imam-imam yang disuruh itu. Kita tidak mungkin kita tanya. Maka dia disebut dengan masturul hal. Kita tidak tahu keadaan dia. Yang begini tak mengapa bagi kita, tapi bagi yang tahu, dia malah imam. Kita tahu paginya dia melakukan maksiat. Bagi yang tahu jangan ikut. Tapi kan capek juga kalau setiap jadual kita pindah masjid, setiap jadual dia kita pindah masjid. Nanti kita tanya sama panitia, semua si imamnya, dengkunya imam. Oh, ikai menuju itu kan capek juga. Maka yang paling baik apa? Beritahukan BKM masjid, beritahukan imam syekh masjid, beritahukan BKM masjid, kasih tahu bahawa si fulan dia di sini imam, tapi di luar dia bukan orang yang baik. Bahkan termasuk kalau mulutnya caci maki, apalagi yang suka tampil di TikTok joget, lalu di mana nanti tiba-tiba dapat, kata orang dapat paus dulu. Saya dengar itu dibayar, saya tidak tahu berapa. Oh, mawar. Yang sudah pengalaman tahu itu ya. Jadi dengku imam berjoget di TikTok. Malam pulang dari masjid, kemudian melakukan hal-hal yang tidak beradab, tidak layak dalam syariat. Ini yang model begini diberitahukan ke BKM secara pribadi atau WA saja, biar BKM yang bertindak untuk diganti. Karena tidak boleh memimpin salat orang yang fasik. Bagaimana kita berharap dia untuk membawa kita ke hadapan Allah, sedangkan dia sendiri berlumuran dengan dosa? Bagaimana kita bisa naik hiace yang supirnya mabuk? Tak boleh, Pak. Apakah ini mengumpat? Ada orang tak berani kasih tahu BKM, tak berani kasih tahu imam syekh. Ada mangan ayo mengumpat, nanti dianggap ghibah. Bapak Ibu, ada 6 tempat yang dibolehkan mengumpat. Saya tidak kasih tahu hari ini, karena nanti ini berita gembira bagi yang suka mengumpat. Ada 6 tempat boleh mengumpat, dan itu dijelaskan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin, dan semua imam-imam ulama-ulama besar lain menyetujui apa yang beliau katakan. Salah satu dari 6 tempat tersebut adalah dibolehkan mengumpat untuk memberitahu keburukan seseorang agar tidak tertimpa keburukan itu kepada orang lain. Pak, kalau kita kenalan kita seorang pencuri, kita kenal seorang pencuri, lalu kita kasih tahu orang dengan dia hati-hati, dia itu pencuri, dia itu orangnya tidak amanah, suka berbohong, suka nipu, kalau pinjam uang jangan dikasih. Apakah itu mengumpat? Mengumpat, tetap mengumpat, tapi tidak berdosa. Jadi ada 6 tempat boleh mengumpat, tetap disebut mengumpat, tetapi tidak berdosa. Salah satunya adalah memberitahu keburukan agar tidak tertimpa orang lain. Jadi jangan segan-segan, laporkan ke masjid, laporkan ke dengku imam syekh. Cuma capek kita waktu kita lapor, rupanya dengku imam syekh lagi kan kaya. Tapi insyaAllah dengku imam syekh kita terjaga betul, Pak. InsyaAllah, saya kenal betul insyaAllah.
Mudah-mudahan Allah jaga sampai ujung ni. Jadi jemaah melakukan Allah, jangan jadikan imam orang yang fasik. Fasik itu sering melakukan dosa kecil dan belum bertobat dari dosa besar. Sering melakukan dosa kecil dan juga tidak bertobat dari dosa besar. Itu disebut fasik. Ada beberapa dalil yang menguatkan ini. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis riwayat Ibnu Majah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah berkata, la ta'umanna imra'atun rajulan, janganlah seorang perempuan mengimami laki-laki, tak boleh, wala ya'umanna fajirun mu'min, dan janganlah orang yang fajir itu orang yang sering melakukan dosa, mengimami orang yang mukmin, yang bagus imannya, illa ayyuqahhirahu bisultan yakhafu sayfa aw sawta, kecuali terpaksa, karena dipaksa oleh pemimpin untuk menuruti dia. Jadi kita dipaksa oleh pemimpin, dia dijadikan imam dengan SK pemimpin yang berkuasa, dan kita semua rakyat dipaksa mengikutinya, karena kalau kita tidak ikut dia, diancam dengan pedang atau dengan cambuk. Itu baru boleh mengikuti dia. Artinya terpaksa kita ikut dia. Ini biasanya kalau muncul pemimpin zalim, pemimpin zalim mengeskakan imam yang dulu memilih dia. Kan sistemnya begitu kalau demokrasi, pilih, lalu kemudian yang terpilih mengangkat orang yang mensukseskan pemilihan itu, diangkatlah dia jadi imam. Kita tahu dia ini tak layak, lalu dibuat sebuah pengumuman, salat di masjid fulan, imamnya si fulan, semua penduduk kampung situ harus ikut. Kalau tidak ikut, maka akan ada hukuman. Karena kita tahu pemimpin ini zalim, terpaksa kita ikut. Di saat itu, maka kita tidak ditimpakan dosa yang dibuat oleh si imam tadi. Tapi kalau tidak ada pemaksaan itu, maka jangan, kata Rasulullah, jangan orang yang berdosa, suka melakukan dosa, menjadi imam bagi orang-orang yang bagus imannya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, yusalluna lakum fa in asabu falakum wa in akhta'u falakum wa alayhim. Jadi dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan, imam itu kalau dia memimpin salat, maka dia memimpin salat untuk kalian. Seandainya dia mendapatkan kesalahan, maka kalian pun tertimpa kesalahannya. Seandainya dia melakukan kesilapan, maka kalian pun akan terikut dengan kesilapannya. Makanya kan kita dalam sistem imam, kalau imam melakukan kesalahan yang sifatnya nanti bisa diganti dengan menambah rakaat atau melakukan sujud sahwi, maka kita pun disuruh ikut dulu imam itu. Kita disuruh ikut lebih dahulu imam itu. Contoh, misal pernah kita sebutkan bahwa imam lupa duduk tahiyat awal dalam salat 4 rakaat. Imam langsung bangun ke rakaat ketiga, lupa duduk tahiyat awal. Makmum sudah mengucapkan subhanallah, tapi imam sudah berdiri tegak. Kalau sudah berdiri tegak, maka tidak boleh balik untuk duduk kembali, karena berdiri itu rukun, sedangkan duduk tahiyat awal itu sunnah. Yang sudah masuk rukun tidak boleh balik ke sunnah. Berbeda kalau imam naik rakaat kelima, berbeda kalau imam naik ke rakaat kelima, berarti dia sudah berdiri penuh. Lalu makmum subhanallah, imam tetap disuruh balik. Kenapa? Karena duduk tahiyat akhir rukun juga. Kalau bertemu rukun dengan rukun boleh balik.
Kalau bertemu rukun dengan sunnah, tak boleh yang sudah masuk ke rukun balik ke sunnah, bisa batal solat. Nah sekarang imam dengan pengetahuannya, walaupun subhanallah dia tetap berdiri rakaat ketiga. Kita makmum sudah cukup, kalau imam sudah tetap berdiri, dia faham itu berarti. Apa yang harus kita lakukan? Kita tahu imam sudah silap. Apa yang harus kita lakukan? Ikut imam, tetap ikut imam, ikut dulu. Nanti imam menutup kesalahan itu dengan melakukan sujud sahwi, maka sempurna kembali solat, sempurna kembali solat. Makanya sistem kepemimpinan begitu, Pak. Kalau silap-silap sedikit, ikut dulu. Kalau dia masih memperbaiki keadaan, ya kita ikut. Tapi kalau sudah mulai keluar dari jalur, melenceng, situ baru kita farad, baru kita melakukan mufaraqah, baru boleh melepaskan diri. Paham Bapak Ibu? Demikian kira kalimatnya. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini penting. Jangan jadikan seorang yang fasik menjadi imam. Tadi kalimatnya disebut walaupun alim, walaupun cukup cara lalu. Kita tahu dia pintar sekali. Bahkan dia kita kasih kesempatan mengajar Quran, mengajar kita. Tapi kalau fasik tetap tidak boleh ikut. Tidak boleh ni artinya makruh mengikuti. Jadi ini perlu diperhatikan agar kita tidak terjebak dengan kalimat hana mangan. Karena kita ini sering terjebak dengan kalimat hana mangan. Hana mangan. Tidak enak kalau kita nanti kita pencet dia dari masjid. Hana mangan. Hana mangan. Orang mengikuti imam yang selalu berbuat dosa. Dalam urusan agama ada cerita hana mangan. Selama berhubungan dengan syariat, maka tetap ambil keputusan tegas. Nah, jadi ini perlu nasihat dari BKM untuk imam-imam. Kira-kira sudah mulai bau-bau, ada sedikit wangi-wangi mulai berbuat, tak wangi sebenarnya, bau-bau mulai berbuat maksiat kepada dia. Kalau masih mahu tetap jadi imam di sini, hentikan maksiat. Kalau tak mau taubat, silakan pecat. Ini jangan sampai imam maghrib dia imam, isya dia imam, subuh tak salat. Subuh tak salat karena ada jadual imam, tak salat. Tapi jadual datang. Ini harus diselidiki sampai ke situ. Makanya boleh memberitahu, itu tidak disebut dengan mengupah, gitu. Baik. 5 menit lagi, Pak. 2 menit saja. 2 menit saja. Tambahan berikutnya, ini masih berhubungan. Kemudian makruh berikutnya mengikuti imam, atau makruh bagi imam untuk mencalonkan diri jadi imam kalau dibenci oleh makmum. Bapak Ibu, kalau seandainya seorang imam dibenci oleh makmum, maka jangan menjadi imam. Ini adabnya. Jangan mencalonkan diri dan jangan meminta menjadi imam kalau dia dibenci oleh makmum. Benci yang bagaimana? Benci yang berhubungan dengan syariat, bukan benci pribadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Salasatun la tartafi'u salatuhum fawqa ru'usihim shibra." Ada 3 orang, 3 kelompok orang yang salatnya tidak diterima oleh Allah, jangankan menghadap ke Allah, naik di atas kepalanya sejengkal pun tak mau. Kata Nabi, ada 3 golongan, jangankan pahalanya sampai ke hadapan Allah, pahala salatnya, sejengkal di atas kepalanya pun tak mau lewat. Artinya dia tidak diterima salatnya. Siapa mereka, Pak? Yang pertama, rajulun amma qauman fahum lahu karihun.
seseorang yang memimpin menjadi imam sedangkan dia dibenci oleh kaumnya. Nah, ini langsung nomor satu Nabi katakan tidak akan diterima solatnya imam yang dibenci oleh kaumnya. Kalau benci pribadi itu tidak jadi standar. Benci pribadi, urusan pribadi itu tidak jadi standar. Tapi maksudnya semua makmum benci ke dia karena kezaliman dia. Semua orang tahu dia jahat. Semua orang tahu bahwa dia tidak baik, sehingga orang benci. Tiba-tiba dia jadi imam. Jangan jadikan dia imam dan jangan mencalonkan diri kalau tahu diri dibenci. Karena selama ini ada orang-orang tidak tahu diri, sudah dibenci sama rakyat, ada yang bisa tetap merasa dialah yang terbaik, dialah yang akan membuat negara ini menjadi begini, kan? Luar biasa ada orang yang model ini. Rakyat membencinya luar biasa, tapi tetap dia merasa dirinya yang berada di posisi yang benar. Rakyatnya lah yang tak paham dia segala macam. Ada yang model begini. Ini namanya pemimpin Jamaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jangan jadikan fakta. Saya lengkapi hadisnya. Yang kedua, waqra'atul badat wa zawjuha saqitun 'alaiha. Seorang istri yang dimurkai oleh suaminya. Seorang istri yang sudah tidur dan dia masih dimurkai oleh suaminya. Semua salat istri yang dimurkai oleh suaminya tidak diterima Allah sampai dimaafkan oleh suami tersebut. Tapi ingat, ini yang dimaksud adalah suami saleh. Suaminya saleh, suaminya ideal, istrinya yang nusyud. Ini istri ini walaupun saleh, kalau suami murka kepadanya, suami sudah bilang jangan buka aurat, jangan pakai baju ketat, tetap dia melakukannya. Suami murka, semua salat istri tidak diterima Allah sampai dimaafkan oleh suami. Tapi suami apa? Tapi kalau suami pun model gitu, itu tidak ada, sama-sama tidak diterima. Terakhir, wa akhawani mutasaribani, dua orang yang saling memutuskan silaturahmi. Adik apa? Memutuskan silaturahmi. Dua-dua nak berbicara lagi, tidak ada usaha untuk mendekat. Dua-duanya memang sudah yakin tak mau lagi menjadi saudara. Maka dua-duanya tidak diterima solatnya oleh Allah sampai hatta yusliha, sampai mereka berbaikan. Itu bahayanya memutuskan silaturahmi. Biasanya nanti dalam urusan warisan itu yang paling banyak memutuskan silaturahmi.